Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali sahabat petani di seluruh Indonesia ataupun dimanapun berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat, dalam kesuksesan, amin. Hari ini berketepatan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023. Saya posisinya sekarang berada di kebun pepaya California milik saya sendiri ya. Ini populasinya sekitar 400 batang ya sahabat petani ya. Yang kemarin sudah kita lakukan perawatan, pemupukan, penyebraian. Nah, hari ini saya akan menyampaikan sedikit bagaimana pencampuran pestisida yang baik dan benar, karena kita kalau sebagai petani ya tidak boleh asal-asalan mencampur pestisida itu ya. Karena kalau kita sembarangan mencampurnya tentunya akan berakibat fatal untuk lingkungan kita dan untuk tumbuhan kita. Jadi boleh mencampur ya boleh, karena pestisida itu banyak macamnya dan ada golongannya ya. Terutama yang pertama ada golongan karbamat ya. Ada golongan organofosfat, ada golongan organoklorin, dan ada golongan pireteroid. Nah, 4 golongan itu boleh dicampur boleh, cuman yang tidak boleh dicampurkan sama-sama satu golongan. Misalnya ya, jenis pestisida karbamat dicampur dengan karbamat itu tidak boleh. Kalau karbamat dengan organofosfat boleh. Misalkan tanam pepaya kita itu kan terkadang tidak kena satu penyakit ya, tapi 2 maupun 3 penyakit, contohnya trip dan daun keriting. Nah, itu bisa gunakan 2 jenis golongan, boleh dicampur boleh. Namun tidak boleh lebih dari 3 jam ya. Karena begitu dicampur langsung kita aplikasikan ke tanamannya sahabat petani ya. Jadi manajemen mencampur pestisida itu atau mixing pestisida ya sahabat petani ya. Jadi pestisida itu hingga saat ini masih dianggap sebagai faktor penting dalam budidaya tanaman, sayuran, palawija maupun tanaman pangan ya sahabat petani ya. Dalam kegiatan budidaya tanaman, sebagian besar petani masih menggunakan pestisida ya untuk menjaga tanaman mereka dari kerusakan akibat serangan hama, penyakit, dan tanaman ya sahabat petani ya. Jadi cara tepat mencampur pestisida bagaimana ya? Meskipun memiliki banyak manfaat ya, penggunaan pestisida dapat menimbulkan dampak yang merugikan tentunya ya sahabat petani ya, jika digunakan secara sembarangan dan tidak sesuai dengan dosis. Tentunya pestisida merupakan bahan kimia berbahaya yang harus digunakan secara hati-hati dan bijaksana, sehingga kemanfaatannya lebih besar daripada kerugiannya yang menimbulkannya ya sobat tani ya. Namun pada kenyataannya banyak di antara kita yang menggunakan secara sembarangan yang dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya nih, timbulnya resistensi hama maupun penyakit dan penyemaran lingkungan. Manajemen cara mencampur atau mixing ya sahabat petani, pestisida yang baik dan benar itu ada caranya. Cara bijak dalam aplikasi pestisida adalah tepat sasaran ya sahabat petani ya, tepat waktu dan tepat dosis. Misalnya adalah jika terjadi serangan hama tungau nih ya sahabat petani ya, maka pestisida yang digunakan adalah jenis akarisida ya, berbahan aktif abamectin misalnya, yaitu pestisida khusus untuk mengendalikan hama jenis kutu-kutuan ya sobat petani ya. Namun di lapangan seringkali terjadi serangan berbagai jenis hama maupun penyakit secara bersamaan, sehingga diperlukan pencampuran ya sobat petani ya, beberapa jenis pestisida untuk efisiensi dalam waktu aplikasi. Dengan mencampur beberapa jenis pestisida diharapkan dapat menghemat waktu dan tenaga kerja ya sobat petani ya, serta dapat mengendalikan berbagai jenis OPT dalam waktu yang singkat ya sahabat petani ya. Namun apabila pencampuran pestisida dilakukan dengan cara yang tidak tepat, maka dapat menimbulkan pemborosan terutama ya sahabat petani ya, dan resistensi OPT terhadap bahan aktif tertentu. Mencampur pestisida hendaknya mengacu pada cara kerjanya, bukan pada jenis golongan atau bahan aktif ya sahabat petani ya. Mohon maaf ini ya, sebab golongan bahan aktif yang berbeda dapat memiliki cara kerja yang sama. Misalnya golongan karbamat memiliki cara kerja yang sama dengan pestisida golongan organofosfat, itu tidak boleh. Jadi pestisida golongan karbamat tidak dapat
dicampur dengan golongan organofosfat karena memiliki cara kerja yang sama ya sahabat petani ya, sehingga aplikasinya tidak efektif dan hanya menimbulkan pemborosan. Selain dapat meningkatkan biaya produksi, juga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan karena dosisnya menjadi 2 kali lipat ya sahabat petani ya. Jadi cara mencampur atau mixing pestisida yang baik dan benar itu tentunya agar aplikasi beberapa jenis pestisida lebih efektif dan efisien, diperlukan pengetahuan tentang golongan bahan aktif dan cara kerja pestisida tersebut ya sahabat petani ya. Jadi pada kemasan pestisida tidak pernah tercantum jenis golongan, namun hanya tercantum bahan aktif saja ya sahabat petani ya, dan cara kerjanya, sehingga petani harus proaktif mencari informasi dari sumber lain. Informasi ini tentunya dapat Anda baca pada artikel ya, cari di kalau sekarang ini banyak di Google ya gitu ya. Jadi di merek dagangan insektisida tentunya ada golongan karbamat, organofosfat, ada pireteroid, ada organoklorin. Nah itu golongannya ada 4 jenis ya sahabat petani ya. Jadi berikut ini prinsip atau cara mencampur pestisida dalam 1 kali aplikasi ya. Jadi yang pertama, kenali jenis OPT yang menyerang tanaman ya sahabat petani ya, dan gunakan pestisida yang tepat untuk masing-masing OPT. Selanjutnya, pastikan pestisida ya digunakan memiliki bahan aktif dan golongan yang memiliki cara kerja berbeda ya sahabat petani ya. Jadi tidak boleh bahan batiknya sama, itu tidak boleh. Jadi gunakan dosis ya masing-masing pestisida sesuai dengan anjuran pabrik ya. Aplikasi pestisida dilakukan tepat waktu, yaitu apabila serangan OPT telah mencapai ambang kendali yang direkomendasikan ya sahabat petani ya. Terus lakukan pengujian sederhana terlebih dahulu. Apabila setelah dicampur membentuk gumpalan atau endapan, maka sebaiknya tidak dicampur ya sahabat petani ya. Gunakan air yang bersih, air yang keruh dan mengandung banyak partikel tanah tidak baik untuk melarutkan pestisida ya sahabat petani ya. Jadi airnya itu harus jernih, betul-betul jernih ya. Terus selanjutnya, larutkan pestisida yang sulit larut terlebih dahulu. Misalnya nih ada pestisida yang berbentuk granul ya, yang bulat-bulat itu ya, itu perlu dihancurkan dulu seperti tepung. Pestisida berbentuk cair ya, nah itu penyemprotannya dilakukan pada sore hari atau pagi hari ya sahabat petani ya. Misalkan paginya hujan, ada embun, tuh tidak boleh nyemprot dulu, biar kering dulu, baru ada sinar matahari baru boleh disemprot ya sahabat petani ya. Jadi ada sebagai contoh gini ya mas sahabat petani ya, apabila dalam waktu yang bersamaan tanaman terserang hama tungau, ulat misalnya, penyakit jamur, maka pestisida yang diperlukan adalah akarisida, misalnya bahan aktifnya abamectin, insektisida bahan aktifnya profenopos, dan fungisida bahan aktifnya menkoseb. Itu bisa dicampur, bisa. Jadi bahan aktifnya ya yang bisa dicampur itu misalnya akarisida, abamectin, profenopos, dan menkoseb, itu bisa dicampur, bisa. Terus abamectin itu ya saya jelaskan sedikit. Abamectin itu adalah golongan pestisida avermectin ya, sedangkan profenopos dari golongan organofosfat. Kedua bahan aktif tersebut memiliki cara kerja yang berbeda, sedangkan menkoseb adalah jenis fungisida kontak untuk mengendalikan jamur ya. Misalnya pepaya kita terkena jamur, itu gunakanlah itu ya menkoseb, profenopos, dan abamectin, boleh. Cara mencampurnya bagaimana ketiga jenis pestisida tersebut, yaitu dengan melarutkan fungisida menkoseb terlebih dahulu ya, kemudian abamectin dan profenopos, yaitu bahan aktifnya ya, saya sebutkan ada 3 ya. Nanti dilarutkan menggunakan wadah terpisah, misalkan gayung gitu ya, dan selanjutnya dicampur dengan larutan fungisida sambil diaduk-aduk rata dan dimasukkan pada tangki semprot ya. Mengendalikan misalkan jamur secara lebih cepat dan efisien, maka diperlukan fungisida yang bekerja secara kontak dan sistemik ya sahabat petani ya. Misalnya penggunaan fungisida berbahan aktif menkoseb
dicampur dengan fungisida berbahan aktif difeconazole ya. Mancozeb merupakan fungisida kontak dari golongan ditiokarbamat ya sahabat petani ya. Sedangkan difeconazole jenis fungisida sistemik dari golongan triazole ya. Keduanya memiliki cara kerja yang berbeda yang dapat dicampur dan digunakan secara bergantian. Cara mencampurnya bagaimana ya kedua jenis fungisida tersebut, yaitu dengan melarutkan pada dua wadah yang berbeda ya sobat tani ya. Setelah keduanya menjadi larutan kemudian dicampurkan, disatukan, diaduk rata lalu masukkan ke tangki semprot ya sobat tani ya. Jadi apabila terjadi beberapa jenis, misalnya ulat nih, ulat daun, ulat penggerek batang ya atau buah dalam waktu bersamaan, maka yang digunakan adalah insektisida kontak ya, lambung dan sistemik ya sobat tani ya. Jadi gunakan insektisida sesuai dengan dosis anjuran. Larutkan terlebih dahulu insektisida yang berbentuk tepung atau granul, kemudian insektisida cair boleh dicampur. Jadi sistemnya ya, yang granul itu dilarutkan dulu baru dicampur dengan yang cair baru diaplikasikan ke tanaman ya sobat tani ya. Ya mungkin hanya itu saja ya sobat tani penyampaian saya bagaimana cara mencampur fungisida. Jadi tidak boleh sembarangan ya, kita harus tahu jenisnya dan golongannya ya. Oke sahabat petani ya, mungkin begitu aja. Silahkan subscribe. Bagi yang sudah, saya ucapkan ribuan banyak terima kasih. Mudah-mudahan channel saya ini bisa berkembang dengan baik. Oke, sampai berjumpa kembali. Sampai dengan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.